Oke, banyak banget istilah yang cenderung dipakai anak muda zaman sekarang dalam hal percintaan, asmara ya. Biasanya istilah ini digunakan untuk menjelaskan sikap seseorang kalau lagi menjalin hubungan. Salah satu istilah percintaan yang lagi hits tadi udah kita bahas, ghosting ya. Pemirsa, nama Kaisang Pangarep tiba-tiba jadi viral di media sosial setelah hubungannya dengan Felicia Tisu berakhir. Putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akhirnya buka suara terkait tudingan meninggalkan kekasihnya Felicia Tisu tanpa penjelasan. Itu saya kan dari awal Oktober saya chat sama cewek saya. Chat saya hanya di-read semua, nggak pernah dibalas, ada buktinya. Jangan mengejar orang yang tak mau dikejar. Jangan memberi orang yang tak mau menerima. Hubungan perasaan adalah dua hal yang saling memberi, bukan mengemis untuk dicintai. Lihat si Pak makan kedong-dong. Korban ghosting nih Pak, senggol dong. Kerjaan gini-gini mulu dari dulu. Capek. Gak ada kerjaan ngantuk. Kerjaan banyak capek. Terus harus gimana ya? Kamu nih Pak, ngeluh mulu kerjaannya. Semangat dikit kenapa? Kalau pusing tuh dibawa healing, dibawa refreshing gitu loh Ya kali Pak. kayak gini healing. Iya. Gak ada waktu saya healing. Nih laporan banyak nih. Mana pakai undang-undang segala. Buset. Aduh Pak. Pak. Jangan ngegas dong Pak. Pak gimana kalau misalnya kita nyanyi Pak? Ide bagus. Mumpung gak ada komandan ya kan? Iya bener. Yoi. Mau manasin suara juga. Yoi. Iya kan? Nah mumpung ada gitar Pak. Gas kan? Ayo ambil. Kayaknya ada lagu yang menarik nih. Apa tuh? Tahu nggak girangkanku? Ku masuki gerbangnya kalau nggak salah. Tahu dong. Oke, let's go. Suka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Masuki, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. rasanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Maaf. Kapan kerjanya girang-girang terus? Mohon maaf ya Pak. Nih banyak laporan nih. Yang bener. Emang lagunya enak juga? Yo, mau Lagu dari mana tuh tadi? dari mana ya? Saya belajar ya. Maggie Z ya? Bukan Pak itu. Dia girangkanku. Oke. Nah, ini banyak laporan dari masyarakat. Kalian harus kerjain nih. Siap Pak. Jadi kantor untuk laporan masyarakat di pihak berwajib tuh harus yang benar. Siap. Itu banyak keluhan dari masyarakat. Ya. Pak, ini sekalian Pak, banyak berkas yang lagi masuk nih Pak. Boleh Bapak cek nih Pak, silahkan.
Aduh, tiap hari banyak banget laporan ya. Bohong. Laporan kasus katanya ditipu sama pasangannya. Ditinggalin harta dari 10M tinggal 10.000. Buset. Ini Ini amat. ada lagi laporan Oh iya lupa. ditinggalin nikah, Tinggalin nikah. terus habis itu Diajak mertuanya yang jadi pasangan baru. Dijadiin film keren kayaknya ini, Pak. bagus nih, bagus. Tinggal ada laporan apa lagi nih nanti? Selamat malam. Selamat Malam. Duduk dulu yuk. Duduk. Sini Bu, silahkan duduk. Kamu Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ses, Bu, Mbak, Mas. Lapor Pak Komandan. Saya habis kena tipu. Bagus nih, bagus. Bagus. Itu namanya latihan kebatinan rela. Ya. Gitu. Enggak gitu dong, Pak. Oh, gimana? Sini cerita. Ditipu apa nih? Apanya yang ditipu? Hati saya ditipu, hati saya dibawa kamu. Ya elah. Kirain dibawa barang berharga atau apa? Enggak Gini, sekalian organ lainnya aja? Hati saya itu juga berharga, Kak. Tenang dulu, Kak. Tenang dulu. Tenangin. Apa coba? Mau modus lagi kamu tuh. Dia Sama lagi. klien itu harus dihormati. Yang bener. Ya. Siapnya jangan ke sana Gan. dong, ke sini. Oh ya, Pak. Oh iya, silakan. Lanjut Enggak, dulu, Bu. silakan. Jadi gini Pak ceritanya. 1 bulan terakhir saya dideketin cowok. Itu jaraknya berapa meter kan? Ya kurang lebih 5 jengkal. Oh, 5 jengkal doang. Kayak gini ya berarti ya? Nah. Bagus. Tidak kena. Terus? Saya dijanjiin mau dijadiin pacar. Terus saya udah diajakin ketemu sama teman-temannya. Tapi akhir-akhir ini ya nggak bisa dihubungin. Oh, habis pulsa paling. Ya, paling pulsanya habis. Makanya dibeliin pulsa. Peka dong. Peka Emang dikit cowok dong. doang yang peka. Terus? Akhirnya saya chat dong ke temennya, tanya dia di mana, kabarnya gimana. Tapi Bapak tahu. Ibu tahu. Tahu. Pasti Oh, belum. tahu. Tahu dia tahu dia. Dia paling tahu dia. Tahu. Dia jadian sama orang lain. Aduh. Tolong ambilin Mana? anduk, serbet, keset. Mau mandi, Pak. Ya ini aja ya. Aduh, kasihan banget. Ini berarti kayaknya yang nangis airnya dari mata bukan dari hidung ya, Mbak. Nggak apa-apa lah. Tisunya susah, Pak. Ini berarti Mbaknya ini sedang mengalami fenomena yang namanya ghosting. Ghosting? Kayaknya di undang-undang nggak ada, Pak, ghosting. Aduh, carinya jangan di situ dong. Wah, di mana, Pak? Carinya di dalam hati Mbaknya mungkin. Coba Di dicari. mana, Kak? Di gondol tadi. Oh iya, artinya kan di bawah ya, Pak. Lupa saya. Capek deh, capek. Nah, jadi ghosting, tahu nggak ghosting? Nggak tahu, Pak. Apa tuh Aduh. ghosting? Apa? Gugus keliling. Ghosting itu adalah fenomena zaman sekarang di mana perilaku manusia itu bagaikan hantu, Bos. Nah, Yanto ini. Jadi hantu itu kan nggak ada jejaknya.
orang suka datang nyenengin, tiba-tiba dia hilang tanpa jejak. Dia dong tadi ya Pak ya, cowok yang tadi tuh kan berarti ya. Iya, kayak gitu. Jadi ya kayak gitu itu zaman sekarang. Komunikasi tiba-tiba di-blok, sosmed di-unfollow, chat nggak dibales-bales. Itu terjadi di mana-mana. Di percintaan ada, di pertemanan ada. Tanpa tanda-tanda, tahu-tahu udah jadian. Ya. Tahu-tahu udah nikah. Tahu-tahu keputusan jadi romo atau suster misalnya. Jadi suster. Buset. Kan bisa jadi. Tapi itulah dunia kita. Maksudnya ada orang-orang yang begitu. Cuma kita belum paham motifnya apa. Tapi kenapa ya Pak? Yang suka ngeghosting tuh cowok dan mereka kalau ngeghosting itu kenapa tidak kayak langsung bilang udah hubungan kita sampai di sini. Jadi kayak gimana gitu. Menurut laporan yang saya kumpulkan, cewek ini juga ngeghosting loh. Kita tanya penonton, yang suka ghosting cowok atau cewek? Aduh, berarti imbang. Ada cowok ada cewek. Nah, betul. Berarti baik cowok ataupun cewek itu biasa melakukan itu. Ya. Mbak nggak tertarik melakukan ghosting? Ntar saya coba deh Pak setelah pulang dari sini ya. Ya, Bagus. jangan dicoba. Jadi sebenarnya kita nggak bisa pakai segmentasi. Oh itu pasti cowok semua. Jadi itu bisa dilakukan siapapun, ya kan? Kita harus semuanya itu balance ya, nggak boleh bias gender gitu. Nah, tetapi kenapa sih orang ngelakuin itu? Maksudnya ini kan kenapa kok orang mau misalnya memutuskan sesuatu yang besar ya, katakan tadi mau jadi seseorang di satu pekerjaan yang serius ya, kita harus hormati itu. Kenapa nggak bilang, ya kan? Kenapa kok kalau misalnya udah nggak ada perasaan juga nggak bilang gitu? Karena memang kita itu kan kayaknya di budaya timur ya kan? Ya. Nah, jadi kita itu suka sungkan kalau ngomong. Nanti takutnya kalau ngomong menyakiti orang dan seterusnya. Gitu. Dan juga mungkin emang belum ada komitmen. Dan kalau udah ada takut ribut atau takut nanti jadi ninggalin pertemanan atau percintaan itu. Jadi udah bagus gitu, nanti malah ribut gitu. Jadi itu karena kita ada di budaya yang seperti itu kira-kira. Dan artinya itu yang namanya ghosting mungkin nggak selalu perilaku yang buruk, tapi yang buruk adalah tidak berbicara dengan baik-baik. Kan? Seperti itu. Oh, diem aja. Apanya nih? Saya kaget. Apalagi nih kira-kira? Terus gimana dong Pak caranya buat bisa berkomunikasi dengan baik biar nggak jadi ghosting gitu loh Nah. Pak kalau mau mengakhiri sebuah hubungan tuh. Apalagi kalau di gunung kan gak ada sinyal ya Pak. Gimana Pak? Kalau itu sih susah. Susah. Jadi maksudnya gimana supaya nggak jadi ghosting ya? Iya. Sebenarnya kan kita itu ada dalam budaya yang kurang untuk bisa ngomong asertif gitu ya, atau ngomong secara terbuka ya kan. Misalnya nih dideketin orang gitu, ini nggak tahu, yang satu rasanya udah berbunga-bunga, yang satu biasa aja, yang satu nggak berani nanya sebenarnya kita itu seperti apa sih, yang satu cuek gitu. Jadi kita harus membiasakan keterbukaan pembicaraan dari awal. Nah, tujuan pertemanan kita tuh apa sih? Nah, tujuan percintaan kita tuh apa sih gitu. Nah, kalau udah ada itu akan lebih jelas. Dan kalau misalnya bubar juga ya nggak terlalu menyakitkan. Ya kan? Sebenarnya kan yang namanya perubahan rencana dan lain-lain itu biasa. Ya kan? Kalian pernah nggak, teman-teman di sini pernah nggak ngelihat ada satu video yang dibuat oleh konten kreator namanya Nas Daily? Nah, pernah ya, ada yang pernah ya. Nah, si Nas Daily itu vlogger harian dia itu, namanya Nusir Yassin. Ya, dia orang Islam Palestina, lahirnya di Israel. Dia mengembangkan konten-konten tentang vlognya dia tuh di negara-negara gitu.
Nah dia itu bersama sama pacarnya gitu. Dia udah pacaran selama 6 tahun. Wow. Dan kontennya itu ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram. Ya. Dan 24 Mei yang lalu mengejutkan, dia memposting satu konten tentang perpisahannya dia dengan pacarnya. Yes. Dan ini malah jadi contoh yang baik. Dia bilang begini, ini kami ngomong kayak gini untuk menceritakan perjalanan kami. Gitu. Nah, selama 6 tahun itu mereka saling membantu, tapi rasa-rasanya semakin mereka menjalani masa pacaran itu semakin menemukan kayaknya kok kita itu nggak cocok. Gitu. Nah, dalam ketidakcocokan itu mereka bicara baik-baik. Nah, pas udah habis bicara baik-baik, lalu mereka akhirnya memutuskan ya udah kita putus juga baik-baik. Ya. Nah, ini yang jarang gitu di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri itu akan lebih familiar gitu ya. Nah, kita tuh begitu. Nah, saya juga pernah tuh dulu sebelum menikah sama Saya tidak relate, Pak. Pengalaman ya, Ya, Pak. pengalaman. Saya tidak paham kalau ini. Tapi nggak Ya. apa-apa, itu bisa dibagi. Maklum suara Iya, netizen berbunyi ya. karena mereka belum menikah. Jadi pengen kan. Ya, bagikan dong Pak tipsnya gimana tuh. Jadi ceritanya. dulu itu pas sebelum menikah kita juga ngomong fair-fairan aja gitu. Dan ada satu momen di mana memang kita kayaknya harus break dulu gitu. Harus jalan sendiri-sendiri gitu. Dan terserah mau sama orang lain mau enggak dan seterusnya. Itu menyakitkan banget ngomongnya gitu. Tapi lebih baik ngomong pahit di depan daripada kita itu menerima kenyataan di belakang. Betul. Iya juga sih, bener Iya, sih. bener sih. Jadi lebih baik kita ngomong aja apa adanya. Kok kayaknya kita itu merasa apa, kamu merasa apa. Gimana kalau kita itu ambil waktu dulu gitu. Ambil waktu itu artinya benar-benar kita single gitu. Ya udah gitu. Ternyata dalam proses waktu kami menemukan kami lebih baik bersama. Akhirnya balik lagi dan akhirnya merencanakan pernikahan. Ini mah happy ending ini. Iya, Jadi- benar. Nah, kalau saya juga. Kalau kamu gimana? Happy apa sad? Saya to be continue sih, Pak. Belum selesai. Series berarti. Ya, series. berseri-seri. Kayak drakor ya series. Drain. Jadi ini ada dua contoh yang bagus. Nah, tadi yang Nas Deli lebih dekat sama Joshua nih, Wah. ya kan? Dimana putus ya udah gitu. Akhirnya nggak bareng lagi. Tapi ada juga yang memang nggak usah di ghosting, ngomong apa adanya, balik lagi. Nah soal balik apa enggak itu kan urusan belakangan. Yang penting itu kita ngomongnya itu secara terbuka, ya kan? Apalagi? Saya nih kan Pak, berarti saya udah ditinggal, saya kesepian, saya sendiri. Gimana sih Pak cara ngatasin kebingungan ini? Biar saya tidak Bingung banget sepi kamu. banget kayak gini. Oh bingung kan? Iya benar Pak. Itu jadi gimana cara ngatasin itu? Ya, jadi yang namanya perasaan itu kan seringkali dominan banget gitu ya. Kita rasain lagi nggak enak hati, lagi sedih, itu menyerap semua waktu pikiran kita gitu. Sering nggak sih kita itu waktu lagi sedih kayak gitu terus dibilangin, udah nggak usah cengeng gitu kan? Nah, gitu. Sering nggak gitu? Iya, Kalau cowok sering apalagi ya banget. kan? Apalagi cowok, ngapain Gitu. sedih, nggak boleh sedih. Sedih gitu kan. Kalau ketemu mungkin bestian cewek yang dibilang apa? Udah berhenti jangan nangis gitu kan. Padahal kalau firman Tuhan bilang kan untuk segala sesuatu ada waktunya ya kan. Nah, tuh. Masuk Pak. Ada waktu untuk bersedih, untuk menangis, ada waktu untuk tertawa dan lain-lain. Dan ternyata menurut ilmu psikologi yang namanya fase hidup manusia itu kalau lagi berduka, lagi mengalami kesedihan itu memang harus dikasih tempat masing-masing.
Nah, misalnya ada waktu di mana kita itu ngerasa fasenya itu memang lagi lagi hancur gitu ya. Ya udah, berarti fase hancur, fase marah, fase bingung itu kita kasih tempat. Gitu. Tapi juga jangan berhenti di situ gitu. Kasih tempat, kasih waktu seminggu, 2 minggu, setelah itu baru kita menerima kenyataan. Biasanya banyak orang itu berbulan-bulan lama itu karena fasenya itu nggak dipahami gitu. Nggak menerima diri sendiri, harusnya gue masih sama dia tuh gitu. Atau harusnya dia tuh kayak gini sama gue dan seterusnya gitu. Nah, jadi pertama itu harus ada waktunya. Yang kedua, sampai kita move on ya. Jadi itu harus ada waktunya. Jangan istilahnya terburu-buru, tetapi juga jangan terlalu berlambat-lambat kayak ya udahlah gitu, emang ada masanya. Aku mau 10 tahun marah, 10 tahun berikutnya menerima diri, baru 10 tahun berikutnya move on gitu. Ya keburu udah jompo ya, baru buka hati buat yang lain gitu. Nah, yang kedua itu kita harus bedain antara distraction sama self development. Gini maksudnya, kalau biasanya kita itu lagi sedih, lagi di ghosting gitu, lagi kecewa, kita itu biasanya kan beraktivitas ya Kak. Nah, wah daripada itu mending gue keluar aja deh gitu. Keluar ngapain nih? Kalau cowok biasanya nongkrong, mabok. Wah, siapa nih? Ya kan? Banyak nih di sini yang respon. Kenapa? Karena ya itu kesenangan gitu kan. Nah, abis itu mungkin olahraga atau apapun gitu. Tapi apa yang terjadi ketika back to reality? Ketika itu selesai, ya kita merasa bahwa aduh ternyata hidup saya sama aja, hancur juga. Perasaannya balik lagi, sepi, patah hati, putus asa. Nah kalau self development itu adalah orang yang berkegiatan tetapi tahu tujuan dia apa. Gitu. Dia tahu tujuan hidupnya apa. Misalnya passionnya Joshua, dia akan jadi seorang polisi yang baik. Ya. Maka dia bukan hanya ke kantor untuk melupakan mantannya. Gitu. Tapi malah dia keinget sih Pak. Bukan lah. Mantannya dekat. Tapi dia pengen jadi polisi atau seorang aparat penegak yang terbaik, yang berprestasi, karena emang itu passion hidupnya. Amin. Gitu. Misalnya Agnes apa? Ininya kuliahnya. Akuntansi. Nah, jadi seorang akuntan yang baik tuh apa? Menuju ke sana gitu. Dan itu dinikmati gitu. Sehingga waktu kita itu terpakai secara terukur, kita mau ngapain. Nah, itu bukan distraction. Itu adalah self development gitu. Nah, yang terakhir itu kita harus bangun mindset kita bahwa hidup kita itu berharga. Jangan memaksakan rasa sayang yang kita pikir baik. Kadang-kadang kan rasa sayang itu kita pikir baik ya, jadi kayak toksik gitu. Aduh, padahal aku sayang banget tuh sama dia. Aku udah kasih semuanya dan seterusnya. Aku doakan dia dan seterusnya. Nah, padahal kalau kita ingat, Tuhan aja bilang, kan ada hukum kasih tuh. Ingat ya, hukum kasih di Matius 22. Kasihlah sesamamu. Seperti Nah, yang hukum kedua yang sama dengan mengasihi Tuhan adalah kasihlah sesamamu seperti Dirimu maaf Pak, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. hampir aja diragukan kekristenan. Nah, jadi Tuhan itu ingin menekankan bahwa kalau seperti dirimu berarti self love itu hal yang mendasar, bukan selfish. Mencintai diri, memberi tempat pada kesedihan, self development itu penting. Gitu. Jadi kita harus membangun mindset hidup kita berharga, mencintai diri sendiri, bukan mengasihani diri sendiri. Gitu, membangun hal-hal yang baik. Pertanyaan apa lagi nih? Kok pertanyaan dari Alkitab nggak ada nih kayaknya? iya juga. Zaman dulu ada toko yang di ghosting nggak sih Pak? Oke, ini menarik ya. Jadi zaman Alkitab itu ada nggak contoh di ghosting gitu kan? Oke, kalau kita pengertiannya ghosting itu sebenarnya orang yang meninggalkan begitu saja, ya. Itu kan sebenarnya dalam pertemanan, percintaan, keluarga itu ada semua.
Nah sebenarnya jelas, misalnya kisah anak yang hilang. Bapaknya di ghosting dong sama anaknya. benar juga. Iya benar juga Kan? sih ya. Terus kisah Tuhan Yesus sama murid-muridnya, Yudas Iskariot dan Petrus ghosting Nge-ghosting. Yesus dong. Iya juga. Ya kan? Iya benar lagi. Kan menyangkal 3 kali menjual Yesus, ya kan? Terus kisah percintaan perempuan Samaria yang di pinggir sumur tuh. Dia kan udah punya 5 pasangan, ya kan, 5 suami. Terus yang tinggal sama dia bukan suaminya, ya kan? Nah, jadinya ini udah jelas bahwa dia itu pasti di ghosting oleh pria-pria zaman itu. Kenapa? Karena pada di zaman itu orang itu menceraikan wanita itu mudah sekali. Cuma membuat surat aja. Iya juga. Nah, di hukum Musa kayak gitu. Musa aja membuat itu untuk mengatur supaya jangan barbar gitu istilahnya kalau menceraikan wanita gitu. Nah, akhirnya justru dari situlah Tuhan itu menunjukkan kasih kepada orang yang di ghosting ini, bahkan orang yang tidak layak itu menjadi orang yang dikasih Tuhan dan dikasih keselamatan kan, air hidup itu. Nah, pembelajarannya itu maksudnya kita itu kalau di ghosting jangan sedih. Oke. Gitu. Jangan sedih. Kita itu diajak menjadi pribadi komunitas seperti Tuhan Yesus itu. Nggak sendirian loh kita di ghosting. Tuhan Yesus juga di ghosting, tapi dia justru jadi sahabat bagi orang yang di ghosting, ya kan? Waduh, agak susah ya. Jadi walaupun itu susah ya, berat ya, tapi artinya kita diajak untuk menjadi teman seperjalanan yang merasakan sesuatu yang sama tapi saling menolong. Jadi masih sedih lagi nggak nih di ghosting? Dan enggak dong Pak. Udah enggak ya. Kenapa? Karena udah dapat teman yang menemani? Ini saya cari dulu ya Pak di luar. Siapa tahu dapat yang lebih pasti aja. Nah gitu dong. Itu lebih optimis. Pokoknya terima kasih banyak ya Pak. Setelah ini laporan saya cabut. Mantap, tepuk tangan dulu. Tanya dong alasannya. Kenapa kok dicabut? Karena saya belajar dari firman Tuhan dan saya adalah anak Tuhan Yesus. Jadi nggak ada ghosting-ghostingan. Oke. Kalau gitu Pak Komandan boleh kali doain saya gitu. Biar saya bisa dapat jodoh, terus dapat orang yang nggak ngeghosting. Amin. Ya kayak gitu ya Pak. Siapa tuh cinlok? Oke. Ya. Sama komandan. Aduh. Oke, jadi kita berdoa ya untuk Agnes. Teman-teman juga dukung doa. Ini kan datanya udah masuk. Oh iya. Jadi polisi jangan cuma ngurusin soal laporan yang ada, tapi soal domba-domba Tuhan yang membutuhkan. Domba. Ya. Jadi sahabat buat masyarakat, oke? Jadi sahabat ya Pak. Iya. Modus mulu. Ayo kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang hubungan pertemanan percintaan di mana ada ghosting, ada sikap yang meninggalkan begitu saja. Itulah kehidupan kami sebagai manusia. Kami sering bisa menjadi pelaku ataupun korban yang ditinggalkan begitu saja. Tetapi kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkau bersama dengan orang-orang yang di-ghosting, orang-orang yang ditinggalkan begitu saja. Engkau pun juga menjadi korban dari sesama yang melakukan ghosting atau meninggalkan dirimu begitu saja. Tetapi kami terus mau mencontoh, meneladani sikap Kristus yang bersahabat, mau menemani dalam suka duka, dalam kesedihan yang dialami sesama kami. Berkati kami Tuhan dan kuatkan kami, sehingga ketika kami menjadi korban, kami kuat, kami mencintai diri sendiri, kami mengembangkan diri kami dengan baik, ataupun ketika kami menjadi pelaku, kami boleh merefleksikan diri, introspeksi, dan mengubah hidup kami lebih baik. Inilah doa dan sembah kami kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak. Tadi laporan udah saya cabut ya Ibu. Iya, siap Kalau Ibu. itu saya pamit pulang. Oke. Karena saya sekarang udah mau cari cowok yang bisa
Ush. Iya. Bu. Sebelum pulang, ada Cowoknya mau baiknya ngomong. sebelum pulang ada baiknya kita menghibur diri kita masing-masing dengan cara apa? Baca puisi. Nyanyi, baca puisi. Oh, bukan. Ya, bernyanyi aja lah ya. Bernyanyi aja. Oke. Oh, ibu sama bapak nyanyiin saya. Iya, tapi kita Ya. mau ngajak ibu juga biar nyanyi Iya. bareng nih, biar bersuka hatinya, Bu. Oke. Oke. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di mana? Di dalam Tuhan. Ayo semuanya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Ulangi lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Di ghosting, jangan suka, bersuka cita tetap. Terima kasih pujiannya, Yes. hiburannya. Saya pamit. Sama-sama. Mari Hati-hati. semuanya, Nanti- permisi. Nanti kalau ada apa-apa cerita aja ya. Jangan lupa ntar. Siap. Kejar lagi, kejar lagi. Aduh. Itu jadi pelayan masyarakat. Nah, Kadang kita memberi solusinya itu berupa teman curhat. oke. Bener tadi ya, Pak. Iya. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka